Bayangin pulang kerja atau kuliah capek banget. Badan pegel, pikiran penuh, tapi begitu buka drakor tertentu, langsung rasanya seperti dipeluk hangat. Semua beban pelan-pelan lepas sendiri. Hari ini kita bahas 5 drakor yang pas banget nemenin hari capek kalian termasuk aku. Mereka ini ringan, penuh kehangatan, feelingnya dapet dan bikin kita pengen rebahan lama tanpa merasa bersalah. Mulai dari yang slice of life sampai romcom manis, semuanya punya vibe yang bikin hati tenang dan mood naik lagi. Kita mulai dari yang bikin senyum-senyum sendiri dulu yuk. Yang pertama, Welcome to Samdalri. Ini cerita tentang seorang fotografer terkenal yang pulang ke kampung halamannya di Jeju setelah karirnya hancur gara-gara skandal. Di sana, dia ketemu lagi sama teman masa kecil yang sekarang jadi kepala desa. Dan pelan-pelan mereka saling bantu sembuh dari luka masing-masing. Yang bikin nyaman banget adalah latar Jejunya yang indah, angin laut, sawah, dan orang-orang desa yang ramah. Kayak lagi liburan virtual. Setiap episode ada momen kecil yang bikin hati adem seperti makan bareng keluarga atau jalan-jalan santai di pantai. Aku suka gimana ceritanya nggak buru-buru, kasih ruang buat karakter bernapas dan tumbuh. Mirip kalau kita lagi capek, pengen balik ke tempat yang tenang, di mana orang-orang nerima kita apa adanya. Tiap kali nonton, rasanya seperti recharge energi tanpa perlu keluar rumah. Dan chemistry antara Ji Chang-wook sama Shin Hye-sun itu natural banget. Bikin kita ikut senyum pas mereka mulai dekat lagi. Ini drakor yang cocok buat ditonton sambil minum teh hangat pas malam hujan. Kita lanjut ke yang kedua, yang ini lebih fokus ke persahabatan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Hospital Playlist. 4 dokter sahabat yang kerja bareng di rumah sakit. Ceritanya campur antara kasus pasien, kehidupan pribadi mereka, dan banyak banget momen lucu serta haru. Gelapnya minim, malah penuh kehangatan dari persahabatan yang udah puluhan tahun. Kayak lihat teman-teman sendiri yang saling dukung pas susah senang. Yang bikin betah adalah lagu-lagu mereka nyanyi bareng, makan bareng, dan cerita kecil yang relatable. Seperti capek kerja tapi tetap cari waktu buat ketawa. Di kehidupan nyata, kita juga butuh orang-orang kayak gitu kan, yang bisa bikin hari berat jadi lebih ringan. Setiap seasonnya punya rasa yang sama. Nyaman kayak selimut favorit. Aku sering ulang-ulang bagian mereka jamming musik, karena bikin relax total. Kalau kalian butuh sesuatu yang bikin merasa gak sendirian, ini pas. Ketiga, Hometown Cha Cha Cha. Seorang dokter gigi dari kota pindah ke desa kecil Gongjin dan ketemu sama tukang reparasi serba bisa yang super helpful. Ceritanya slow burn romance, tapi yang utama adalah gimana desa itu menyembuhkan luka mereka berdua. Latar pantai, pasar desa, festival kecil, semuanya bikin mata segar. Kayak lagi jalan-jalan ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Yang adiktif adalah karakter pendukungnya yang lucu-lucu dan momen-momen sederhana seperti masak bareng atau bantu tetangga. Aku rasa ini nunjukin bahwa healing bisa datang dari hal-hal kecil seperti senyum orang lain atau bau masakan rumahan. Di tengah capeknya hari, nonton ini kayak reminder bahwa hidup nggak harus sempurna buat bahagia. Chemistry si Min Ah sama Kim So Hyun juga bikin deg-degan manis, tapi nggak lebay. Ini yang bikin kita pengen lanjut terus. Karena tiap episode rasanya seperti pelukan lembut. Sekarang kita ke yang keempat. Yang ini lebih modern tapi tetap cozy. Keempat, When Life Gives You Tangerines. Ini drakor yang ambil setting di Jeju lagi. Cerita lintas generasi tentang cinta, keluarga, dan gimana orang-orang menghadapi hidup dengan tangerine sebagai simbol ketahanan. Ayu dan Park Bo Gum mainnya luar biasa. Bikin kita ikut merasakan perjalanan mereka dari muda sampai tua. Gelapnya ada, tapi healingnya kuat banget lewat cerita yang hangat dan realistis. Kayak lihat hidup orang lain yang penuh lika-liku tapi tetap ada harapan. Aku suka bagian di mana mereka saling dukung di saat sulit. Mirip kalau kita lagi down. Kadang cuma butuh orang yang paham tanpa banyak kata. Visual Jejunya juga memanjakan, bikin kita lupa capek sejenak. Ini drakor yang bikin renung tapi nggak berat, malah bikin hati penuh. Cocok banget buat nemenin hari yang panjang. Dan terakhir, yang ini klasik tapi selalu works. Kelima, Reply 1988. Ini tentang kehidupan di kampung kecil tahun 80-an. Fokus ke 5 sahabat dan keluarga mereka. Ceritanya slice of life murni, penuh nostalgia, tawa, dan ayam mata kecil. Yang bikin lagi adalah gimana setiap karakter punya cerita sendiri yang saling nyambung, dan pesan-pesannya tentang keluarga, pertemanan, serta menghargai momen sederhana. Kayak flashback ke masa kecil kita, di mana masalah terasa besar tapi sebenarnya bisa diatasi bareng orang terdekat. Setiap episode ada momen yang bikin tersenyum sendiri, seperti makan malam keluarga atau main bareng teman. Di saat capek, ini kayak obat yang bikin kita ingat hal-hal baik dalam hidup. Aku sering balik lagi ke sini pas butuh comfort, karena rasanya seperti pulang ke rumah. Kelima drakor ini punya satu kesamaan. Mereka ngingetin kita bahwa di tengah hari yang capek masih ada ruang buat istirahat, ketawa kecil, dan merasa dicintai lewat cerita sederhana. Mereka nggak cuma hiburan, tapi juga temen yang nemenin tanpa judgment.
Kalau kalian punya drakor healing favorit lain atau pengalaman pas nonton salah satunya bikin hari lebih baik, ceritain dong di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lagi cari tontonan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.